Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini adalah pekan biasa ke-28 dan kita semua berbahagia sekali karena kita semua ditemani oleh Romo Albertus Purnomo FM. Saya Benaret Marita akan menemani Romo Purnomo dan Anda semua sampai akhir acara nanti. Sekarang marilah kita siapkan hati kita satukan hati kita untuk kita berdoa yang akan dipimpin oleh Romo Purnomo. Silakan Romo. Baik, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Putramu yang tunggal, telah melepaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Semoga pengorbanannya membangkitkan semangat hidup baru untuk melayani Dikau dan sesama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari wanita yang menjadi hambanya dan seorang dari wanita yang merdeka. Tetapi anak dari wanita yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari wanita yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua wanita itu adalah kedua tentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Tetapi yang lain adalah Yerusalem surgawi, yaitu wanita yang merdeka, ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai wanita mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-soralah, hai wanita yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab wanita yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai anak lebih banyak daripada yang bersuami. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan anak-anak dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan tunduk lagi di bawah perhambaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu
dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Terberkatilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama-sama Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32 yang akan disampaikan oleh Romo Purnomo untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan dan janganlah bertegar hati. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengurumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita simak bersama firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan dari Romo Purnomo untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Bernadette Marita. Jadi pada sesi yang pertama ini kita akan mencoba mempelajari dan mendalami satu perikop yang ditulis oleh surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan perikop ini memang tidak mudah untuk dipahami. Meskipun demikian, kita juga perlu memahaminya untuk menemukan pesan-pesan yang kiranya relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Jadi bacaan yang pertama itu adalah salah satu petikan dari surat Paulus yang ditulis kepada gereja yang dia didirikan di Galatia. Galatia itu letaknya di Turki sekarang ini. Dan menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Paulus menulis surat ini? Dan jawabannya tentu jelas, bahwa ada persoalan di dalam gereja Galatia. Jadi persoalannya itu demikian. Gereja yang didirikan Paulus ini, yang telah menerima pewartaan Injil dari Paulus, itu rupanya terpengaruh oleh beberapa pewarta Kristen lainnya, selain Paulus, yang rupanya juga mewartakan Injil di sana dan membawa ajaran serta adat istiadat orang Yahudi, yaitu mempraktekkan sunat, menjalankan hukum Sabat, hukum yang tidak boleh bekerja pada hari Sabtu itu. Nah, pewarta ini mencoba untuk mengoreksi apa yang dikatakan oleh Paulus sebelumnya. Dan pewarta ini mengatakan bahwa jika ingin menjadi Kristen yang lengkap, maka orang harus menjalankan sunat dan Sabat dan hukum Yahudi lainnya. Nah, jemaat di Galatia itu rupanya bingung atas ajaran yang berbeda yang ia terima dari Paulus sebelumnya dan dengan pewarta Injil yang baru ini. Nah, kebingungan ini kemudian ditanggapi oleh Paulus, yaitu dia menulis surat kepada jemaat di Galatia, yang intinya itu mau mengatakan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, orang Kristen tidak harus mengikuti adat istiadat orang Yahudi.
Menjadi Kristen adalah menjadi orang yang merdeka di dalam Allah, dalam Yesus Kristus. Lantas untuk menjelaskan gagasan Paulus ini, kemudian Paulus menggambarkan atau menjelaskannya dengan sebuah kiasan dua perempuan dalam Perjanjian Lama. Dan dia menyebut perempuan yang merdeka di dalam perikop tadi itu sepertinya mengacu kepada Sarah. Dan kemudian perempuan yang menjadi hamba ini mengacu pada Hagar. Jadi Sarah itu istrinya Abraham, Hagar itu budaknya Sarah atau budaknya Abraham. Nah, apa yang dikatakan Paulus? Menurut Paulus, orang-orang Kristen di Galatia yang terpaksa mengikuti adat istiadat orang Yahudi itu dikiaskan atau digambarkan sebagai anak-anak hamba perempuan. Mereka tidak bebas, mereka tertekan oleh adat istiadat yang sebenarnya ini bukan milik mereka. Orang Galatia adalah orang bukan Yahudi, tetapi dipaksa untuk mengikuti adat istiadat Yahudi jika ingin menjadi orang Kristiani. Ini kan repot ya. Nah, sementara itu, menurut Paulus, dia menjelaskan, orang-orang Kristen yang sejati digambarkan sebagai anak-anak perempuan merdeka. Jadi pusat hidup mereka adalah Kristus, cara hidup mereka adalah mengikuti Kristus tanpa harus membuang kultur yang mereka miliki, tanpa harus hidup di kultur atau budaya yang bukan milik mereka. Sehingga di akhir dari perikop yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi di sini Paulus menginginkan agar orang-orang yang menjadi pengikut Kristus sungguh-sungguh merdeka secara rohani, secara spiritual. Karena apa? Karena merdeka secara rohani akan membawa kedamaian dan ketentraman batin. Nah, jadi pertanyaan kita adalah, apa pesan dari perikop ini untuk kita yang hidup sekarang ini? Nah, tentu saja kita juga harus mencari poin penting ya dari bacaan pertama tadi. Jadi kalau kita tinjau lebih dalam inti ajaran Paulus dalam perikop bacaan pertama tadi adalah karena Kristus telah memerdekakan kita, kita perlu menjadi manusia yang merdeka. Jadi kata kuncinya adalah manusia yang merdeka. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu merdeka? Kata merdeka itu bisa dimengerti dari berbagai macam sudut pandang, dan artinya pun bisa berbeda-beda tergantung siapa yang mengartikan. Tentu saja merdeka itu bukan dalam arti berbuat sesuka hati saya. Ini pemahaman merdeka yang sangat dangkal. Merdeka atau bebas itu meskipun tidak ada tekanan dalam berbuat sesuatu, tapi perlu mengindahkan orang lain. Jadi kemerdekaan, kebebasan yang sejati itu tetap memiliki batas-batas tertentu. Kenapa? Sebab kita juga hidup bersama dengan orang lain. Dan sebetulnya juga kita tidak bisa mengesampingkan hukum. Gitu. Bagaimanapun juga adanya orang lain itu menuntut kita untuk mempunyai peraturan, aturan bersama. Soalnya kalau tidak nanti bisa tercipta kekacauan gitu ya. Sebetulnya juga kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah itu juga menciptakan sebuah aturan, suatu hukum. Ya kita ambil contoh saja yang sangat sederhana, itu adalah hukum alam, misalnya ya. Jadi di alam ini ada hukumnya, ada aturannya. Kalau seperti halnya matahari itu bergerak mengikuti pola tertentu, ada hukumnya. Bulan, bintang, musim, itu juga bergerak menurut pola tertentu. Kita bisa membayangkan, kalau alam itu tidak bergerak menurut hukumnya, pasti akan terjadi kekacauan. Akan terjadi bencana alam yang mengakibatkan bencana bagi manusia juga. Gitu. Hanya sekarang ini kan
Banyak dari kita yang seringkali mencoba mengubah hukum yang sudah ditentukan oleh Allah gitu ya, merusak alam dan segala macam itu. Dan selain alam, sebetulnya di dalam masyarakat dan gereja itu pun juga perlu hukum. Jika tidak ada hukum, sekali lagi terjadi kekacauan. Jika tidak ada aturan, orang bisa berbuat sesukanya sendiri. Jadi hukum, aturan itu memang diperlukan supaya tercipta keharmonisan. Sekali lagi karena kita hidup bersama dengan orang banyak. Lain halnya kalau kita sendirian tinggal di hutan, ya tidak perlu hukum. Dan hukum yang dilakukan dengan baik itu sangat membantu orang. Dan akhirnya orang bisa bekerja, bisa hidup dalam suasana damai, tenang, harmonis. Dan di situ orang bisa mengalami kemerdekaan. Hanya saja, jika hukum itu dimutlakkan tanpa menimbang kemerdekaan atau kebebasan masing-masing orang, ya sama juga terjadi kekacauan. Kita bisa membayangkan ada beberapa masyarakat yang sangat tertekan, frustasi, depresi karena mungkin pemerintahnya sangat menekankan hukum yang membatasi kebebasan mereka. Dan biasanya jika orang sudah sampai pada puncak kejenuhan, puncak kejengkelan karena ditekan oleh aturan yang membelenggu, maka orang akan memberontak. Jadi intinya adalah hukum dan kebebasan itu harus berjalan beriringan dalam porsi yang tepat dan dalam keseimbangan yang harmonis. Nah, bagaimana dengan kita umat Kristiani, khususnya kita anggota Gereja Katolik? Ya sebetulnya sama ya. Ya kita harus berusaha untuk menyeimbangkan antara aturan dan kebebasan pribadi kita. Kita menjadi orang Kristen kan bukan supaya kita tertekan frustasi dengan aturan yang ada ya. Kita menjadi orang Kristen itu supaya dalam diri kita ada kebebasan, ada ketenangan, sehingga orang bisa bergembira dalam Tuhan dan bisa merasakan kasih satu sama lain. Itu inti kalau kita mau menjadi pengikut Kristus. Aturan penting. Gereja mempunyai hukum kanonik ya, hukum gereja gitu ya. Dan tentu saja hukum itu sebetulnya membantu untuk mengarahkan kebebasan kita. Karena apa yang dibuat gereja itu tentu saja membantu ya. Hanya kadang-kadang itu ada beberapa dari kita yang terlalu legalis gitu ya. Mentalitas yang legalis, harus ini, harus itu. Sehingga orang justru fokus terhadap aturan-aturan yang kecil-kecil itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu ya. Yang sebetulnya juga tidak terlalu signifikan. Fokus ke situ, lupa terhadap apa yang sebetulnya ingin menjadi tujuan kita menjadi orang Kristen, yaitu sampai kepada Tuhan dalam kemerdekaan dan kedamaian. Tapi ya intinya sekali lagi, kebebasan dan aturan itu harus berjalan seiringan. Ya saya ingat akan salah satu pepatah Latin ya, salus populi suprema lex esto. Jadi keselamatan masyarakat sebagai hukum tertinggi. Nah kalau kita terapkan di dalam kehidupan rohani kita sebagai orang Kristiani, maka keselamatan jiwa kita, kedamaian dalam hidup kita, kebahagiaan hidup kita dalam mengikuti Kristus, itulah yang menjadi patokan bagi kita dalam mempraktekkan segala macam aturan dan hukum dalam gereja kita. Tapi saya yakin ya, bahwa hukum yang ada di dalam gereja itu pertama-tama ditujukan untuk itu ya, membantu kita untuk sampai kepada keselamatan. Jadi sekali lagi, sebagai orang Kristen, tujuan kita adalah menjadi manusia yang merdeka, sehingga kita sampai kepada Allah melalui Yesus Kristus, tetapi kita juga harus sadar bahwa ada aturan yang membantu untuk itu, supaya tidak terjadi kekacauan. Jadi ini renungan kita dari bacaan pertama. Begitu, Ibu Marita. Ya, terima kasih Romo. Romo, apakah yang menyebabkan hukum gereja sulit dipahami dan dimengerti oleh kita semua, Romo? Ya, sebetulnya hukum gereja itu bukan sulit dimengerti, tetapi memang saya sendiri bukan ahli hukum gereja ya. Saya ahli dalam kitab suci gitu.
hukum gereja sulit untuk dipahami, mungkin karena sosialisasi saja yang kurang gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita mendengar kata hukum itu kecenderungan yang ada di dalam pikiran kita adalah ini sesuatu yang mengekang. Padahal sebetulnya tidak. Kalau kita belajar dari orang Yahudi misalnya ya, mereka kan mempunyai hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat itu bukan ada istiadat atau hal-hal kecil yang ditekan, tapi hukum Taurat itu sebetulnya dalam pandangan orang Yahudi itu adalah suatu arahan yang membuat orang bisa semakin dekat dengan Tuhan. Jadi hukum itu bisa membebaskan, tetapi hukum bisa menekan. Tergantung bagaimana orang menafsirkan hukum itu. Demikian juga di dalam hukum gereja ya. Ada banyak atau aturan-aturan di dalam gereja. Itu kan sebetulnya di satu sisi bisa membantu kita untuk menemukan kebebasan kita gitu. Ya memang pandangan ini terlalu abstrak ya. Tapi intinya kita bisa membayangkan saja ya. Kalau umpamanya begini, kalau umpamanya di dalam liturgi ya, ada beberapa hal yang memang harus diatur. Soalnya kalau tidak ada aturan dalam liturgi, saya tidak bisa membayangkan nanti tata ibadat kita seperti apa, semuanya bisa suka-suka sendiri gitu loh. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin agak fleksibel ya dalam menjalankan liturgi tersebut. Jadi intinya ya seimbanglah dalam menerapkan kebebasan dan aturan di dalam kehidupan menggereja kita. Ya Romo, terima kasih. Romo, mengapa hukum dalam gereja tidak disampaikan secara detail dan pasti seperti hukum dalam negara, Romo? Ya sebetulnya ya sekali lagi saya bukan ahli hukum gereja. Ya. Tetapi biasanya kan kalau ada masalah baru dicari hukumnya apa gitu. Ya. Bahkan kita sebagai masyarakat Indonesia saja kita kan tidak tahu hukum yang ditetapkan oleh DPR ya. Termasuk Undang-Undang Cipta Kerja itu siapa yang tahu gitu. Setebal gitu siapa yang mau baca gitu. Tetapi kan tentu saja hukum itu menjadi antisipasi kalau memang ada suatu masalah di dalam masyarakat, di dalam gereja, yang nanti hukum itu akan membantu atau menjadi patokan dalam memecahkan masalah. Itu. Ya, terima kasih Romo. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih, mari kita resapkan dalam hati kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Purnomo di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini pekan biasa ke-28. Bersama kita masih ada Romo Albertus Purnomo EFM. Dan saya Benet Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang mau bertanya ataupun mengirimkan usul dan saran, dapat Anda kirimkan ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat mengirimkan WA melalui nomor 0818 0251 33438. Baiklah para sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Purnomo untuk menyimak permenungan di bagian kedua. Silakan Romo. Baik, Ibu Bernadette. Pada bagian kedua ini kita akan mempelajari dan menggali pesan dari bacaan Injil. Jadi bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Dan kita tadi sudah mendengar bahwa di dalam bacaan Injil diceritakan Yesus mengkritik sejumlah orang-orang Yahudi yang menginginkan tanda. Apa yang dimaksud dengan tanda di sini? Memang ada banyak arti, tetapi pada umumnya tanda itu mengacu pada mukjizat yang datang dari Allah. Memang dalam tradisi Yahudi,
atau dalam masyarakat Yahudi, ada beberapa orang yang seringkali mereka meminta suatu tanda untuk membuktikan bahwa orang itu adalah utusan dari Allah. Jadi di sini kan Yesus adalah seorang nabi, seorang utusan dari Allah. Lalu mereka untuk membuktikan apakah Yesus itu betul atau tidak, mereka itu meminta suatu mukjizat atau tanda. Sebetulnya ini hal umum di dalam Perjanjian Lama, misalnya kita ambil contoh Musa ya. Jadi Musa itu di dalam kisah tentang 10 tulah itu ya, untuk menunjukkan bahwa Musa adalah utusan dari Allah, supaya diakui oleh Firaun, dia juga menurunkan mukjizat dari Allah pada waktu itu. Nah, dalam kisah di dalam Injil Lukas ini, Yesus berbicara tentang tanda Nabi Yunus. Memang kita tidak melihat apakah Yunus itu membuat mukjizat atau tidak secara spesifik. Tetapi kalau kita membaca kisahnya, tanda dari Nabi Yunus itu adalah bahwa bangsa Niniwe itu menjadi bertobat karena pewartaannya. Jadi mukjizatnya adalah bangsa yang seharusnya dihukum, tetapi tidak jadi dihukum karena apa? Karena orang Niniwe bertobat. Karena pewartaan dari Nabi Yunus. Nah, berkaitan dengan ini, Yesus pun kemudian menegaskan kepada orang-orang di situ bahwa dirinya itu lebih berkuasa daripada Yunus. Dan dia sendiri itu adalah tanda dan mukjizat yang hidup dari Allah. Maka Yesus itu sebetulnya meminta supaya orang-orang di sekitarnya itu tidak perlu meminta tanda-tanda lagi. Sudah jelas, Yesus sudah membuat banyak mukjizat, mengapa mereka tidak percaya? Dan dengan mengakui Yesus itu sebagai tanda, itu sebetulnya orang sudah mengalami keselamatan. Bahwa dengan meneladani hidup dan mengikuti ajaran Yesus, itu orang sudah sampai kepada keselamatan. Karena apa? Karena ajaran Yesus itu pada intinya mengajak orang untuk bertobat. Seperti halnya apa yang dilakukan oleh bangsa Ninive pada waktu itu ya. Dan, nah ini perlu dicatat, terlalu meminta banyak tanda dan mukjizat justru menunjukkan bahwa orang tersebut masih harus menumbuhkan iman dan kepercayaan. Jadi kalau sedikit-sedikit meminta mukjizat, meminta tanda, ini kan tanda bahwa orang itu masih ragu tentang kehendak Allah atau tentang Allah sendiri. Nah, apa yang menjadi pertanyaan bagi kita ketika kita berhadapan dengan perikop yang diambil dari Injil Lukas ini adalah, pertanyaannya, masihkah kita memerlukan tanda dan mukjizat untuk percaya kepada Allah? Dalam hal ini kita juga harus menyadari bahwa yang namanya tanda, yang namanya mukjizat, itu hak prerogatif Allah. Hak prerogatif itu adalah hak yang memang Allah sendiri yang menentukan, gitu, tanpa konsensus, tanpa bicara dengan yang lain, termasuk kita manusia. Itu memang kehendak Allah. Gitu. Allah sendiri yang berhak menentukan seseorang atau suatu masyarakat atau sebuah bangsa layak untuk diberi tanda atau mukjizat. Allah sendiri yang menentukan. Mungkin manusia bisa memohon, ya. Mungkin memohon mukjizat supaya mengalami kesembuhan, mukjizat supaya mengalami ketenangan batin, terhindar dari segala macam persoalan. Tetapi sekali lagi Allah lah yang berhak atau pertama-tama yang menentukan tanda dan mukjizat itu. Manusia memohon, Allah yang menentukan. Ini prinsip yang harus kita miliki juga ya. Bagaimanapun juga kita ini manusia yang mau tidak mau harus bisa menerima kehendak dari Allah. Nah, sebetulnya kalau ditanya lebih lanjut ya, mengapa orang memerlukan tanda, mengapa orang memerlukan mukjizat?
Memang kebanyakan orang ingin memperoleh keselamatan dalam arti dia bisa sembuh dari sakit, dia bisa terhindar dari bencana, atau bebas dari bencana gitu. Tapi ada pula yang ingin meminta mukjizat itu sebetulnya untuk mencobai Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menunjukkan Tuhan itu ada atau tidak sih? Tuhan itu berkarya atau tidak sih? Jadi ada yang meminta tanda dengan tujuan semacam itu. Atau mau menguji Tuhan gitu ya. Jika Tuhan Maha Kuasa, pasti dia akan membuat hal-hal di luar nalar manusia. Tetapi kita harus ingat, bahkan di dalam perjanjian lama, yang namanya mencobai Tuhan, memaksa Tuhan membuat tanda dan mujizat itu suatu pelanggaran dan dosa. Ya kita itu siapa sih ya? Kita itu ciptaan gitu. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Gitu. Justru Tuhanlah yang mengatur kita semua. Gitu. Dan sebetulnya kalau bicara mengenai tanda, bicara mengenai mukjizat dari Tuhan, sebetulnya kalau kita mempunyai waktu untuk sedikit menenangkan diri dan menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita, itu setiap hari mengalami apa yang namanya tanda dan mukjizat dari Tuhan di mana-mana. Sederhana saja, bahwa kita hidup saja ini ya. Ini kan sudah tanda dan mukjizat. Bahwa kita sehat, tidak sakit, ini kan sudah tanda dan mukjizat. Lalu mengenai terjadinya manusia, Anda bayangkan ya, bagaimana manusia itu terbentuk. Dari sel telur yang bergabung dengan sperma, kemudian bersatu, kemudian menjadi bayi, lahir. Itu kan mukjizat itu loh. Emang siapa yang bisa membuat itu? Manusia kan tidak bisa. Teknologi tinggi pun juga tidak bisa. Tapi apa yang membuat itu terjadi? Ya Allah sendiri. Tuhan membuat mukjizat. Jadi jangan sepelekan bahwa bayi lahir itu sesuatu yang normal itu ya. Ini bukan normal, ini suatu mukjizat gitu loh. Bayi yang lahir maka perlu bersyukur. Gitu. Kemudian makanan yang kita makan berubah menjadi energi sehingga kita menjadi kuat dalam bekerja. Ini kan juga mukjizat itu. Kita bernafas. Ini mukjizat. Pohon bisa menghasilkan buah untuk kita makan. Ini kan mukjizat. Memang ada mesin yang bisa membuat pohon menghasilkan buah? Kan tidak ada. Jadi sebetulnya alam ini sudah merupakan tanda dan mukjizat dari Allah. Ini kurang apa gitu. Hanya kelemahan manusia itu maunya yang serba wah, maunya serba tinggi, tidak bisa melihat kehadiran Allah atau karya Allah dalam hal-hal yang sederhana gitu ya. Alam yang begitu bagus memberikan makanan kepada kita sekarang ini diporak-porandakan karena keserakahan manusia ya. Ya kalau terjadi bencana ya atau iklim menjadi tidak pasti, kemudian banyak penyakit di sana sini ya ini kesalahan manusia juga. Nah, karena itu ini bicara mengenai tanda dan mukjizat. Daripada memaksa Tuhan untuk mengadakan mukjizat supaya kita lebih percaya, lebih baik kita menyadari tanda dan mukjizat yang sudah ada dalam hidup kita sehari-hari. Menyadari, setelah itu bersyukur, berterima kasih. Dan itu kan sebetulnya tujuan hidup kita ya. Kemudian setelah menyadari itu kita menyembah kepada Sang Pencipta atas kehidupan ini. Jadi bukan malah memaksa-maksa Allah untuk membuat mukjizat atas hidup kita, meskipun itu ya normal ya, kita sebagai manusia butuh pertolongan dari Tuhan, bantuan dari Tuhan ketika kita mengalami kesulitan dan bencana misalnya, ya itu wajar. Tetapi kita juga harus tahu, sadar diri bahwa bagaimanapun juga Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Harus sadar ini. Sehingga kalau umpamanya mukjizat tidak terjadi ya tidak masalah. Itu. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana caranya kita dapat mengasah kepekaan kita terhadap tanda dan mukjizat Allah, Romo? Yang pertama,
caranya adalah kita harus rendah hati. Jadi mengolah aspek kerendah hatian kita untuk menyadari bahwa kita ini adalah manusia biasa. Nah, kalau orang sudah bisa menyadari jati dirinya sebagai manusia, maka dia pun tidak akan sombong, tidak akan merasa diri hebat, dan setelah itu kan bisa menyadari Tuhan yang hidup di dalam diri kita, juga yang hadir di dalam semesta ini ya. Jadi pertama-tama memang kita harus rendah hati. Memang ini bukan sesuatu yang mudah ya. Rendah hati itu satu keutamaan yang memang harus diolah terus-menerus, dibangun terus-menerus sampai kita mati gitu. Ya memang tidak mudah untuk mengalami atau menyadari mukjizat Tuhan dalam hidup kita kalau pikiran kita itu masih ingin sesuatu yang lebih. Jadi aspek terpenting supaya kita bisa menyadari karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, itu adalah pertama-tama bisa menerima diri, bisa menerima kenyataan hidup. Jadi aspek menerima ini ya. Kadang-kadang kan orang tidak mau menerima segala macam kenyataan hidup, sehingga maunya macam-macam, dan ini mengakibatkan dia tidak bisa menyadari sesuatu yang indah yang diberikan Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Gitu. Bahwa kita bisa dicintai, bahwa kita bisa mencintai orang, ini kan suatu mukjizat juga. Tidak semua orang bisa mengalami kasih dari orang. Loh. Padahal kan sederhana, kita disapa, itu kan berarti kita diakui. Ya. Itu kan suatu mukjizat juga. Loh. Hanya kan kita menganggap hal itu biasa. Bahwa kita sehat itu kan mukjizat. Karena biasa, maka kita menganggap hal itu normal saja. Karena setiap hari kita melakukan hal seperti itu. Saya dulu pernah cerita di dalam satu khotbah gitu. Saya mengatakan, ya saudara-saudara, kalau ingin merasakan bahwa kesehatan itu adalah sebuah mukjizat, ya pergilah ke rumah sakit. Atau kalau kita bisa merasakan nafas hidup kita, itu adalah mukjizat, pergilah ke ICU, di mana di situ Anda bisa melihat orang-orang yang harus dibantu nafasnya dengan mesin. Kadang-kadang kita harus dihadapkan pada sesuatu yang pengalaman yang pahit di bawah kita gitu untuk menyadari bahwa apa yang kita miliki ini sudah merupakan suatu mukjizat. Nampaknya itu jawabannya. Ya Romo, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita pada hari ini bersama Romo Albertus Purnomo AFM. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga Anda tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa dan berkat melalui Romo Purnomo. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Tanda cinta kasih-Mu kepada kami manusia yang lemah ini. Semoga anugerah-Mu ini mendorong kami untuk semakin mencintai-Mu dalam langkah laku yang pantas, seraya menantikan kedatangan Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.